Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan guru semua, di sini saya Riki Herdian sebagai guru kelas di SDN 1 Jayaraga, salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Garut. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi tentang proses penyusunan CP atau capaian pembelajaran menjadi TP atau tujuan pembelajaran, untuk kemudian dituangkan ke dalam ATP atau alur tujuan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka ini, kita tidak akan lagi menemukan istilah KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar, melainkan dirubah menjadi CP atau capaian pembelajaran. Untuk mendapatkan file CP ini sangatlah mudah. Kita tinggal membuka browser di perangkat kita, kemudian ketikkan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Maka akan muncul di baris pertama file PDF dari link kurikulum.kemendikbud.go.id. Tinggal kita klik dan akan otomatis terunduh ke perangkat kita. Sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu diketahui juga bahwa dalam kurikulum Merdeka, CP dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Rentang waktu yang lebih panjang ditetapkan agar materi pelajaran tidak terlalu padat dan peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Fase ini dimulai dari Selain dari itu, untuk setiap CP dalam setiap mata pelajaran juga dipecah ke dalam beberapa elemen yang merefleksikan fokus atau disiplin ilmu dalam mata pelajaran tersebut, seperti contoh sebagai berikut. Kali ini, saya akan mengambil contoh CP dari fase B dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Secara umum, dapat kita lihat bahwa CP untuk mata pelajaran PAIBP di fase B adalah sebagai berikut. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat setelah diuraikan ke dalam beberapa elemen. Setelah kita mengetahui dan memahami terkait CP yang ada dalam mata pelajaran PAIBP beserta setiap elemennya, kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni pembuatan TP atau tujuan pembelajaran. TP atau tujuan pembelajaran adalah penguraian dari apa saja yang diharapkan dapat peserta didik capai dalam setiap elemen capaian pembelajarannya. Secara operasional, TP atau tujuan pembelajaran mempunyai 3 komponen, yakni 1. Kompetensi, yaitu sesuatu yang dapat didemonstrasikan oleh siswa ataupun diaktualisasikan melalui produk dan kinerja. 2. Konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. 3. Variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, berikut adalah tujuan pembelajaran yang mengandung ketiga komponen tersebut. Agar terlihat lebih jelas, saya memberikan warna hijau untuk komponen kompetensi, warna merah untuk komponen konten, dan biru untuk komponen variasi. Sekurang-kurangnya, setiap tujuan pembelajaran harus mempunyai 2 dari 3 komponen tersebut. Mari kita lihat capaian pembelajaran PAIBP fase B, dan mari kita coba membuat tujuan pembelajarannya.
Dapat kita lihat dari elemen Al-Quran hadis bahwa konten untuk fase B dalam elemen tersebut adalah mengenai ayat dan hadis tentang kewajiban sholat dan silaturahmi. Dari sini, kita bisa memilih untuk memfokuskan konten materi ini dalam ayat dan hadis yang mana. Sebagai contoh, di sini saya mengambil Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 untuk konten kewajiban sholat dan surat An-Nisa ayat 36 untuk konten silaturahmi. Dari konten tersebut, bisa kita jabarkan kompetensi apa saja yang dapat siswa kembangkan selama proses pembelajaran, seperti halnya menulis dengan benar, membaca dengan tartil, menghafal dengan baik, menjelaskan dengan rinci, dan lain sebagainya. Dan untuk variasinya, kita juga dapat mengembangkan pola pikir anak secara lebih aktif, kreatif, dan kritis dengan kegiatan mengklasifikasikan perbuatan yang dapat menguatkan dan meregangkan kebersamaan maupun silaturahmi. Juga bisa mempresentasikan tentang pokok pembahasan ayat-ayat tersebut. Dengan cara yang sama, kita dapat membuat tujuan pembelajaran dari elemen-elemen lainnya. Semakin banyak referensi yang kita miliki, maka akan semakin banyak pula opsi konten yang dapat kita terapkan. Dan semakin kreatif kita, maka akan semakin banyak pula kompetensi dan variasi yang dapat kita berikan kepada siswa selama pembelajaran. Selesai dari sana, kita beranjak untuk menuangkan tujuan pembelajaran yang telah kita buat tersebut ke dalam sebuah alur yang kita sebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. ATP ini tidak jauh ketika kita melihat silabus di kurikulum sebelumnya. Tentunya kita mulai dengan judul dan identitas, dimulai dari nama sekolah sampai pada mata pelajaran. Tak lupa kita cantumkan kembali capaian pembelajaran dari mata pelajaran PAI BP di fase B ini. Untuk kemudian di bawahnya, kita masukkan pula capaian pembelajaran elemen demi elemennya, beserta dengan TP-TP yang telah kita buat. Untuk mempermudah orang lain membaca hasil kerja kita, maka dapat kita tambahkan kata kunci untuk setiap TP yang telah kita buat. Dapat pula kita tambahkan glosarium dan referensi yang kita gunakan dalam penyusunannya. Dan jangan lupa untuk mengklasifikasikan profil pelajar Pancasila yang terkandung dalam setiap tujuan pembelajaran tersebut. Terakhir, untuk memperjelas alurnya, kita tambahkan jumlah jam pelajaran yang dapat kita estimasikan untuk setiap tujuan pembelajaran tersebut. Setelah semuanya selesai, maka kita kelompokkan tujuan-tujuan pembelajaran tersebut ke dalam unit pembelajaran yang akan kita kembangkan dalam modul pembelajaran nanti. Disesuaikan dengan kesesuaian konten dan kata kunci untuk setiap tujuan pembelajarannya. Jangan lupa bagi ke dalam 2 semester sesuai dengan ketentuan jumlah jam pelajaran yang ada. Dalam pengelompokan unit pembelajaran ini, tidak selalu satu elemen untuk satu unit pembelajaran. Kita dapat mengkombinasikan berbagai elemen pembelajaran dalam sebuah unit pembelajaran agar lebih variatif dan tidak monoton. Dari sini sudah bisa kita lihat berapa modul yang akan kita buat dan berapa konten materi yang akan kita sajikan dalam setiap semester dan tahun pelajarannya. Selesai sampai di sini, proses penyusunan CP ke dalam TP kemudian dituangkan menjadi ATP, maka selesai pula video singkat ini. Semoga apa yang telah saya sajikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.